Anda punya opini soal problem yang masih dilewati masyarakat Palestina sampai dengan saat ini, dan kira-kira implementasi apa ataupun juga saya katakan bantuan macam apa yang harusnya diberikan dari kita warga Indonesia, dari pemerintah Indonesia kepada rakyat Palestina? Sampaikan di 022-200-4774. Datanya sudah terpampang di sini. 4% air yang layak untuk seluruh masyarakat Palestina, hanya 4 jam dalam sehari listrik ini mengalir untuk masyarakat Palestina. 80% populasi datang dari masyarakat Israel, dan ditambah lagi problem pemindahan ibu kota yang diakui secara sepihak oleh Amerika Serikat di bawah pimpinan Donald Trump. Apakah masalah ini menurut Anda, Kang Miftah, sudah diketahui oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan? Itulah makanya Aman Palestina Indonesia. Kita berusaha mendatangkan 7 imam pada program yang kita sebut dengan Safari Imam Gaza ya. Lebih spesifiknya lagi adalah kurban di bumi para nabi, karena ini musim kurban atau sebentar lagi kita akan merayakan Idul Adha. Dan kemarin di bulan Ramadan juga kita mendatangkan 6 imam ya. Tujuannya adalah bagaimana Aman Palestina bisa mendekatkan bangsa Indonesia kepada isu Palestina. Ya, jangan sampai Palestina, di mana di sana ada masjid, satu-satunya masjid yang merupakan bumi Isra wal Mi'raj. Ya, Nabi SAW dari Mekah tidak kemana-mana kecuali ke Masjidil Aqsa. Baru kemudian diangkat ke langit untuk menerima sholat 5 waktu. Ya, berarti ini bumi tidak sembarangan. Dan ini adalah kiblat pertama umat Islam. Dan ia adalah buri para nabi. Minimal 70 nabi terlahir di sana. Begitu kan, di antara 25 nabi yang ada dalam Al-Quran, 18-nya itu ada di Palestina. Dan semua peristiwa akhir zaman berlaku di Palestina. Masya Allah ya. Nah, ini harus kita bela. Maka Aman Palestina ada di Indonesia, Aman Palestina Indonesia, supaya bangsa Indonesia mengenali, bahkan hafal isu ini. Sehingga nanti akan tumbuh kecintaan terhadap Palestina. Ya, karena kan bahasa kita apa, tak kenal maka tak sayang. Kata sayang. Makanya ta'aruf. Makanya kita harus ta'aruf dengan Palestina. Kita ta'aruf dengan Masjidil Aqsa. Saya ingat sekali kata-kata Profesor Dr. Murwih Nassar, ya la yuhibbul aqsa illa man arafah. Tidak akan mencintai Masjidil Aqsa kecuali yang mengenalnya. Ya, jadi cinta itu akan datang setelah kenal. Wala yuhibbul aqsa illa man ahabba Rasulullah. Tidak akan mencintai Masjidil Aqsa kecuali yang mencintai Rasulullah SAW. Wala yuhibbur Rasulullah, tidak akan mencintai Rasulullah illa man ahabbal Aqsa, kecuali bagi mereka yang mencintai Masjidil Aqsa. Jadi kecintaan terhadap Masjidil Aqsa itu lurus banding dengan kecintaan terhadap Rasulullah SAW. Jadi itu tugas Aman Palestina Indonesia yang bekerja sama dengan Aman Palestina Pusat di Kuala Lumpur ya. Dan kita sudah punya kantor kita sendiri, Aman Palestina ya, kantor Gaza Palestina di Gaza, di Jalan Umar Mukhtar. Dan ini sudah mulai didirikan sejak Agustus 2009. Ini usaha kami, bangsa Malaysia, bangsa Indonesia, untuk membantu saudaranya di Gaza terutama, yang memang sudah dikepung darat, laut, udara. Alhamdulillah, Kang Tifan, saya diizinkan oleh Allah masuk ke Gaza pada Oktober 2011. Dan saya menyaksikan sendiri bagaimana penderitaan yang dialami. Dan itu yang terjadi. Dan itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Bayangkan ya, keadaan rumah yang begitu daif. Ya, saya pernah masuk ke satu perkampungan namanya Al-Mughraqah, perkampungan bahasa Arab ya, artinya perkampungan yang tenggelam. Karena Israel itu semena-mena membuka bendungan di wilayah Palestina 48 yang dikuasai oleh mereka, airnya masuk ke Gaza, ke perkampungan Al-Mughraqah. 4 kampung tenggelam habis, hewan-hewannya mati. Masya Allah. Dan di situ ada 70 rumah yang kalau di kita kayaknya nggak pernah ketemu. Ya Allah, rumahnya saya kirain kandang ayam, tapi itulah rumah, ada 70 rumah. Baik. Dan kalau kembali ke pertanyaan saya tadi, apakah kemudian semua masyarakat Indonesia dari upaya Anda bersama dengan Aman Palestina ini sudah diketahui seluruhnya? Jadi saya berharap ya kan, kalau untuk diketahui oleh seluruh orang Indonesia, bagi mereka yang mudah untuk mengakses berita-berita terkini di kalangan milenial, ya, dari kalangan orang-orang tua yang selalu nonton TV seperti ini, mudah-mudahan sudah tahu. Kalau kita tanya orang Indonesia apa yang terjadi di Palestina, mereka tahu ada perang, ya kan. Cuman kefahaman satu perang antara siapa itu masih perlu diluruskan. Akar masalahnya dari mana? Akar masalahnya diluruskan, dan kepentingan Masjidil Aqsa dan Palestina itu juga harus tetap kita selalu beritahu kepada bangsa Indonesia. Terutama fakta sejarah tadi bahwa Palestina adalah negara pertama gitu kan dengan Mesir yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Itu harus betul. Boleh tahu Syekh sudah berapa lama di Indonesia atau berapa kali Anda sudah berkunjung ke Indonesia? Kam marrah ila Indonesia?
أنا أتيت يعني أنا قبل ذلك يعني أتيت 4 مرات وهذه المرة الخامسة. Sebelumnya telah 4 kali berkunjung dan ini adalah yang kelima kalinya. Oke, selama 5 kali itu melihat respon masyarakat Indonesia soal masalah yang muncul di Gaza, di Palestina sampai dengan saat ini, apakah seluruh masyarakat sudah tahu? Seluruh masyarakat Indonesia ataupun istilah kata audiensnya Anda saat safari seperti itu, mungkin safari Imam Ghazali masih berlangsung hingga sekarang, apakah masyarakat itu sudah tahu betul soal masalah yang terjadi di sana? Hal min sya'bil Indonesia alladhi qad bada'a hunaka al-muhadara hal hum ya'rifuna an qadiyatul Filistin fil haqiqah حسب تجربتكم. نعم. يعني أولا بالحقيقة الشعب الإندونيسي هو شعب رائع جدا. وأنا أقول هذا بصدق، ليس لأني أتكلم في إندونيسيا، فقد شعرت بالحنان والمحبة والأخوة عندما زرت عدة مناطق في إندونيسيا، وهذا على جميع يعني في جميع الصعد والمراتب في إندونيسيا، سواء في الأماكن الحكومية أو في المساجد أو حتى في الأماكن الأكاديمية، فئة الشباب، فئة النساء والرجال، كلهم أظهروا الحب والمحبة والتعلق بأرض فلسطين، وهذا دليل حقيقة على صدق يعني العقيدة وصدق التعلق بأرض فلسطين التي هي مقدسة لنا جميعا. هذا أولا. أما بالنسبة لمعرفة الشعب الإندونيسي فطبعا هناك اختلاف في الطبقات، لكن الأغلبية يعني الساحقة ممن عرفتهم حقيقة هم لا يعرفون عن قضية فلسطين إلا القليل. وهنا يعني أريد أن أخذ هذه الفرصة لكي أقدم رسالة إلى الإعلام في إندونيسيا، أنه يعني أنا رسالة يعني طلب أخوي منكم جميعا، أنه رجاء خصصوا ولو فقرة بسيطة كل يوم أو كل أسبوع عن قضية فلسطين. اليوم هناك يعني بعض التلفزيونات في العالم مثل قناة الجزيرة هي تخصص جزء كبير جدا من وقتها لتغطية قضية فلسطين، لأنهم يعرفون ما معنى قضية فلسطين. اليوم في التلفزيون الماليزي أيضا موجود هناك عن قضية فلسطين. ونحن نتمنى من إندونيسيا التي هي يعني بلد كبيرة جدا يعني نحن فلسطين نقول نحن يعني طفل صغير مع إندونيسيا الكبيرة. يعني نتمنى أن يكون هناك جزء في الإعلام الإندونيسي ليتحدث عن قضية فلسطين بشكل يعني مرتب إن شاء الله. بارك الله فيكم. Amin insyaallah. Ya, beliau sampaikan bahwasanya semenjak 5 kali berkunjung ke Indonesia, alhamdulillah beliau senang begitu ya disambut oleh orang-orang Indonesia dan baik-baik begitu ya, kata beliau sangat welcome gitu ya kepada orang-orang yang dari Palestina salah satunya. Namun mayoritas memang dari orang-orang Indonesia, kata beliau, belum terlalu paham, belum terlalu tahu begitu ya tentang hakikat terjadinya apa saja yang terjadi sebenarnya di Palestina ini seperti apa. Kecuali hanya sedikit saja, misalkan cuma tahu Masjidil Aqsa itu terletak di sana dan nggak tahu mereka sejatinya gimana gitu ya keadaannya sekarang. Dan itu salah satu hal atau tujuan beliau ini adalah ingin memberitahu bahwasanya orang-orang Indonesia yang belum tahu akan hal-hal yang sebenarnya terjadi di sana dengan kedatangan beliau ke sini insyaallah. Dan beliau juga katakan semoga nanti begitu ya seperti di Saudi dan di yang lainnya dan bahkan di Malaysia juga ada beberapa channel TV begitu ya yang senantiasa bahkan memberikan space untuk menerangkan tentang permasalahan-permasalahan Palestina. Kita tahu mayoritas orang muslim itu terbanyak bahkan ya di dunia ini adalah di Indonesia. Dan beliau juga berharap mungkin ada beberapa channel begitu yang senantiasa mengangkat isu-isu Palestina ini lebih lagi sehingga orang-orang Indonesia bisa lebih banyak lagi tahu mengenai Palestina yang sebenarnya seperti apa. Oke, itu juga yang Anda rasakan, Pak? Ya, betul. Jadi memang saya tadi menjawabnya dengan jawaban yang harapan. Ya, kalau kenyataan mungkin ini lebih jujur, gitu ya kan? Lebih jujur karena saya kalau menilai bangsa sendiri kurang begitu ini ya, takut dilebih-lebihkan. Tapi kalau orang Palestina sendiri ketika di roadshow kan, ini kunjungan yang kelima loh. Berarti udah Tapi banyak. kan Anda juga turun ke Gaza waktu ada sedikit banyaknya sudah tahu keadaan di sana. Makanya alhamdulillah kita sudah punya beberapa proyek ya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia di Gaza Palestina. Kita tidak boleh melupakan bangsa Indonesia pernah membangun sebuah rumah sakit di Gaza. Itu saya waktu masuk ke Gaza Oktober 2011 sedang dibangun, masih dipagerin. Tapi ada bendera merah putih. Saya tanya, ini apa nih gitu kan? Oh ternyata bangsa Indonesia sedang membangun rumah sakit di kawasan utara di Jabalia. Nah alhamdulillah Aman Palestina Indonesia mendapat amanah dari bangsa Gaza nih,
ya untuk membangun sebuah masjid namanya Masjid Syekh Ijlib. Masjid ini sejak 2014 dibombardir oleh Israel pada perang 2014 sampai sekarang. Kata ketua panitianya, salah seorang warga yang memang selalu sholat di situ, tapi sayangnya tidak ada satupun orang Islam yang bersimpati untuk membangunkan kembali masjid kami. Ya Allah, seakan mereka, orang Islam mana? Kita enggak menyahutnya. Maka alhamdulillah dengan hanya 15 miliar, insya Allah akhir tahun ini kita akan mulai pembangunan Masjid Syekh Ijlib. Dan ini 100% dibangun oleh bangsa Indonesia. Oke, mohon maaf saya potong. Ada penelpon yang bergabung untuk saat ini. Mungkin ada opini yang ingin disampaikan, Pak Ahmad Setia di Cileunyi. Mohon maaf, terputus, mungkin bisa dicoba lagi nanti. Nanti usai jeda kita sudah tahu keadaannya bagaimana di sana, realitas sesungguhnya seperti apa. Masyarakat kita juga merespon bagaimana keadaan di sana juga sudah tahu. Kita bicara bantuan sekarang. Ini sudah istilahnya sangat memprihatinkan keadaan di sana. Hak-hak mereka untuk bisa hidup tenang, hidup nyaman, hidup layak sudah di ujung tanduk lah kalau mau saya bilang begitu. Maka bantuan pasti ini akan jadi harapan yang paling besar lah bagi mereka. Kalau menurut Anda pribadi, Anda berdua, apakah bantuan setidaknya dari perwakilan Indonesia sudah cukup? Kalau cukup, kenapa? Kalau belum, apa yang harus dibenahi? Kita akan bahas lagi lebih lanjut. Line telepon kami terbuka untuk Anda selepas jeda.